Kemarin ada salah seorang pengusaha, ibu-ibu pengusaha travel ya, travel umroh haji. Dia ikut berbagai macam bisnis lah, ketipu 10 miliar. Ketipu 10 M, dia ikut kelas saya di Solo. Dia orang Jakarta, tapi sampai ngejar kelas saya di Solo, karena saya jadwalnya di Solo waktu itu. Terbang ke Solo hanya untuk ikut kelas saya, kelas surrender. Di kelas saya ngebahas tentang bab ini, habis selesai kelas dia ngomong sama saya, Mas Sony makasih ya, kenapa Bunda, saya sekarang lebih lega. Kenapa Bu? Iya Mas, saya baru ketipu sekian miliar. Kemarin-kemarin Mas, saya masih ngomong, seandainya saja saya nggak ketemu sama dia, seandainya saya nggak percaya sama dia, seandainya saya nggak transfer ke dia, seandainya, sudah. Yang sudah. Katakan, ini biangnya sempit dada yang pertama ini. Ini latihannya nih ya. Jangan sampai putus baca doa ini setiap pagi, setiap petang. Siapa-siapa yang baca doa itu setiap pagi, setiap petang, maka Allah wajib meridoinya. Itu kalimat Nabi, Bu. Itu hadis sahih. Apa sebab gangguan jiwa? Nggak mau menerima. Itu akar dari segala bentuk gangguan jiwa. Dokter itu Bapak Ibu sebelum mengasih obat, apa yang dilakukan? Diagnosa. Diagnosa dulu. Ya, dicek, oh mungkin ini dugaannya, ini sebabnya, baru kemudian dikasih obatnya. Kalau kita olah fisik, kalau kita nge-gym atau kita fitness, itu pun dilihat dulu kan. Apa nih yang mau dikuatin? Oh, yang mau dikuatin otot lengan. Oh, berarti latihannya ini. Yang mau dikuatin, oh mungkin bagian perut, oh berarti latihannya ini, sit up. Yang mau dibentuk bagian pinggang, oh berarti latihannya ini, gitu kan? Jadi ada tujuan, ada latihan, ada sebab, ada penawarnya. Jadi saya perlu ngebahas juga, ada 5 sebab yang bikin kita sempit dada. Sekaligus nanti kita bahas penawar dan latihannya. Ya, penting gak nih? Perlu gak nih kira-kira? 5 hal yang menjadi penyebab sempit dada. Sekaligus apa penawarnya? Latihannya apa supaya lapang dada? 1. Penyebab sempit dada yang pertama adalah meratapi masa lalu. Loh, kenapa bereaksi begini? Apa yang pertama? Ya, Bu. Padahal ayah bunda yang dirahmati Allah, masa lalu itu bukan untuk kita ratapi, bukan untuk kita sedihkan. Masa lalu itu untuk kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah, apa yang bisa kita lakukan hari ini. Hati-hati nih ayah bunda, ada 2 kata yang akan membuat kita menderita dalam hidup. Mau tahu? 2 kata itu adalah seandainya saja. Apa Bu, Pak? 2 kata yang akan membuat hidup Anda sumpek ruwet adalah seandainya saja. Makanya Bapak Ibu, kata Rasulullah, nggak boleh kita ngomong seandainya saja. Dalam urusan takdir, itu pintu masuknya setan. Tapi katakan qadarullah wa masya'afa. Apalagi sambil merenung gitu ya malam-malam ya Bu ya. Seandainya saja suamiku bukan yang itu. Hidupku tidak akan seperti ini. Seandainya saja aku pilih dia. Anak udah 3, Bu. Boleh. Bahkan punten Bapak Ibu ya. Dalam urusan sekecil apapun nggak boleh kita ngomong seandainya saja. Contoh, Anda lagi jalan, bawa mobil atau bawa motor. Ada 2 pilihan arah, belok kanan, belok kiri. Anda putuskan, belok kanan lah. Begitu belok kanan, macet. Terus Anda ngomong, seandainya saja tadi saya belok kiri. Itu nggak boleh. Itu bisa jadi dosa. Tapi katakan apa? Qadarullah wa masya.
Puter balik aja. Tapi nggak usah ngomong seandainya saja. Ada hikmah, ada pelajaran. Yang sudah-sudah. Katakan kata Rasulullah, qadarullah wa masya'afa. Ya oke, besok-besok berarti kalau jam segini saya nggak lewat sini lagi. Jadi Bu, hati-hati dengan kalimat itu. Kemarin ada salah seorang pengusaha, ibu-ibu pengusaha travel ya. Travel umroh haji. Dia ikut berbagai macam bisnis lah. Ketipu 10 miliar. Ketipu 10 M. Dia ikut kelas saya di Solo. Dia orang Jakarta. Tapi sampai ngejar kelas saya di Solo. Karena saya jadwalnya di Solo waktu itu. Terbang ke Solo hanya untuk ikut kelas saya. Kelas surrender. Di kelas saya ngebahas tentang bab ini. Habis selesai kelas dia ngomong sama saya. Mas Sony makasih ya. Kenapa Bunda? Saya sekarang lebih lega. Kenapa Bu? Iya Mas, saya baru ketipu sekian miliar. Kemarin-kemarin Mas, saya masih ngomong. Seandainya saja saya nggak ketemu sama dia. Seandainya saya nggak percaya sama dia. Seandainya saya nggak transfer ke dia. Seandainya. Sudah. Yang sudah. Katakan qadarullah wa ma sya'a. Tinggal kita ambil pelajaran. Kalau kita ada salah, kita taubat. Apa yang bisa kita perbaiki? Jalanin. Pasti ada hikmahnya. Ya. Ajaban li amril mu'min. Inna amrohu kullahu khair. Jadi, ini biangnya sempit dada yang pertama ini. Apa yang pertama tadi? Meratapi masalah. Nah kalau gitu penawarnya apa Mas? Apa latihannya supaya dada kita bisa lapang dari sebab yang ini? Nama latihannya ridho. Coba diulang, apa? Sekali lagi, apa? Acceptance. Ini butuh latihan, Bu. Dan orang-orang yang yakin satu zat yang menetapkan takdir hidupnya adalah zat yang maha baik, Allah nggak mungkin jahat. Zat yang maha adil, Allah nggak mungkin zolim. Zat yang maha benar, Allah nggak mungkin keliru. Zat yang maha bijaksana, Allah nggak mungkin sembarangan. Dia yakin apapun yang Allah tetapkan itu pasti ada kebaikan. Ya, ada pelajaran. Dari itu menerima. Apalagi kalau orang yang berharap Allah ridho, dia akan mudah ridho. Makanya Bu, kata para ulama, punten ini ya, ini kata para ulama bukan kata saya. Amalan hati ridho itu bisa lebih berat bobotnya dibandingkan sholat malam. Dibandingkan ibadah-ibadah sunnah. Coba sebutin ibadah-ibadah sunnah apa sih yang paling top? Tahajud, apa lagi? Duha, apa lagi? Umroh sunnah apa wajib? Sunnah kan? Apa? Sunnah, sholat rawatib. Kata para ulama, terkadang amalan hati yang ridho itu bisa lebih berat daripada semua itu. Ya. Maksudnya apa? Kata para ulama, ada loh Pak, Bu. Kita nggak tahu loh. Di sekitar kita ini ada para kekasih Allah. Ada hamba-hamba Allah yang mungkin secara zahir ibadahnya biasa-biasa aja. Nggak soleh-soleh amat lah. Nggak soleh-soleh amat, biasa aja Pak. Yang wajib yang dia jaga. Yang sunnah ya kadang-kadang. Kalau secara zahir biasa-biasa aja. Tapi ternyata seseorang itu kekasihnya Allah. Itu hamba yang Allah muliakan. Lantaran apa? Dia tuh jauh dari ngeluh. Senyum gitu. Bangun tidur tuh mungkin masalah masih banyak. Tapi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Makasih ya Allah. Ya. Makanya Bu, ini latihannya nih ya. Jangan sampai putus baca doa ini setiap pagi, setiap petang. Ini doa kayaknya simple. Kita udah hafal dari TK, tapi doa ini berat di sisi Allah. Tahu nggak doa yang mana? Raditu billahi rabba wa bil islami dini wa bi Muhammadin. Tentu jangan cuma baca. Kalau baca anak TK juga bisa. Bapak Ibu TK berapa sekarang? Udah seumur kita yang bacanya dengan penuh rasa. Kita paham betul maknanya. Raditu billahi rabba.
hamba ridho, engkau Rob hamba yang mengatur segala urusan hamba. Bapak Ibu, kadang yang kejadian sesuai dengan apa yang kita inginkan. Betul ya? Kita kepengen A, yang kejadian A. Kadang-kadang begitu. Dalam doa, kita minta A, Allah kasih A. Kadang-kadang begitu. Pernah ngalamin? Pasti pernah. Saya, anak pertama saya minta sama Allah, ya Allah pengen punya anak laki-laki. Dikasih sama Allah laki-laki. Anak kedua, ya Allah pengen ya Rob punya anak perempuan yang kedua. Dikasih perempuan. Istri saya hamil lagi yang ketiga, ya Allah kayaknya yang ketiga pengen perempuan lagi. Perempuan lagi. Kadang-kadang kita doa A dikasih A sama Allah. Ya. Tapi ada masanya kita kepengen A yang kejadian B. Kita minta A yang dikasih B. Kenapa? Karena menurut Allah B ini lebih baik dan lebih kita butuhkan. Tapi masalahnya mata kita ke A terus. A ya Allah. A. Pokoknya A. Gayanya pakai istiqoroh. Ya Allah, jika dia baik jodohkan ya Allah. Jika dia nggak baik, perbaiki dia ya Allah. Istiqoroh kau maksa, wah ini bukan istiqoroh namanya. Bahkan kalau kata Nabi, Bapak Ibu dalam beberapa riwayat sahih, kadang-kadang bentuk pengabulan doa dari Allah itu Allah konversi menjadi menolak bala, nolak penyakit. Punten ya Bapak Ibu, kita doa A nih, kita minta A sama Allah. Kelihatannya A ini nggak dikabulin. Padahal Allah kabulin dalam bentuk apa? Allah konversi. Harusnya Pak, kemarin kita kecelakaan, dijaga sama Allah. Harusnya kita kemarin kena penyakit, dilindungi sama Allah. Ya. Jadi orang-orang yang punya mental kayak begini, dia tuh setiap kejadian hamba ridho ya Rabb. Makanya jangan cuma pengen dikasih Bapak Ibu, tapi milikilah harapan juga kepengen disayang. Ini penting, ini sering saya sampaikan Bu. Allah itu punya dua sifat dalam konteks rahmat ya. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya apa? Yang maha pengasih. Semua dikasih Bapak Ibu, enggak pilih-pilih. Itulah sifat Allah Ar-Rahman. Pengasih, semua dikasih. Mau yang beriman, mau yang enggak, mau yang kafir, mau yang bejat, mau yang munafik, mau tumbuhan, hewan, semua dikasih. Itulah sifat Allah Ar-Rahman. Makanya kita nggak bisa punya sifat Ar-Rahman. Kita nggak boleh ngasih nama Ar-Rahman, nama anak, nggak boleh. Maksimal Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman. Karena basically, kita tuh kalau ngasih pasti pilih-pilih. Betul Bu? Kita kalau ngasih pasti pilih-pilih. Itulah manusia. Tapi kalau Allah, ngasih tuh nggak pilih-pilih. Itu sifat Allah yang pertama, Ar-Rahman. Tapi ada sifat yang kedua, yang bobotnya lebih berat kata para ulama, namanya Ar-Rahim. Apa itu? Yang maha penyayang. Ini khusus, ini Allah pilih. Hamba-hamba yang dia kehendaki. Makanya Bapak Ibu, jangan cuma pengen dikasih. Ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bukan cuma dikasih, tapi juga disayang. Coba pilih mana, dikasih apa disayang? Yang benar. Jawab tegas, pilih mana? Dikasih apa disayang? Kita pengen dua-duanya kan? Pertanyaan saya, pilih mana? Jawab yang tegas. Dikasih apa disayang? Dikasih apa disayang? Benar ini? Pinter. Kenapa pinter? Perhatikan kalimat saya, perhatikan kalimat saya. Perhatikan kalimatnya ya. Ini kalimat indah banget Pak. Serius ini indah banget. Dari salah seorang guru. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bukan cuma dikasih, tapi juga disayang. Kenapa? Karena kalau dikasih, belum tentu disayang. Bu, demi Allah saya bersumpah, dikasih itu belum tentu disayang. Bapak Ibu pernah ngasih uang sama tukang parkir? Anda sayang sama tukang parkir? Bahkan kalau dalam konsep istidraj, itu justru dikasih adalah bentuk tidak sayang. Betul nggak? Itu konsep istidraj, Pak. Kasih semua. Dibuka semua. Santai aja, Bu. Dikasih tuh.
Dikasih itu belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, bukan gitu kalimatnya. Itu maksa namanya ya. Perhatikan ya. Ini saya ulangi nih Bu, saya lengkapi kalimatnya. Ini indah sekali menurut saya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bukan cuma dikasih, tapi juga disayang. Kenapa? Karena kalau dikasih, belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih, pasti karena sayang. Saya ulang ya. Saya ulang ya. Ini indah sekali. Ini terus terang kalimat ini saya dengar dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Ini bagus kalimatnya. Ketika mensifati tentang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bukan cuma dikasih tapi juga disayang. Kenapa? Karena kalau dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih pasti karena sayang. Saya mau nanya sekarang, Bapak Ibu, Anda pernah tidak nggak ngasih anak justru karena sayang? Pernah? Ini logik sederhana. Ini logik sederhana. Kalau Anda semua dikasih, anak masih kecil, minta gadget Abi, beli. Minta motor, kasih. Minta kasih, Anda nggak sayang namanya itu. Hancur anak. Izin main ke sana, monggo. Bebas, wah itu nggak sayang Anda namanya. Jadi Pak, orang itu kalau berharap disayang, enak. Kayak doanya Nabi SAW ketika di Taif itu. Fa'illam takun alayya ghodobun fala ubali lakal utbah hatta tardo. Ya Allah, mangga ya Allah. Apapun yang hendak engkau tetapkan dalam hidup hamba. Kaya, miskin, sehat, sakit, dipuji, dicaci, dideketin, dijauhin, disambut atau disambit. Asal satu aja ya Rob. Asal engkau makin sayang sama hamba ridho. Apa-apa ya Allah. Mendapatkan atau kehilangan. Ya. Asal dengan ini ya Rob, engkau makin sayang sama hamba ridho ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Asal engkau gak marah ya Rob, aku gak apa-apa. Mangga ya Allah. Jadi orang yang berharap disayang sama Allah itu gampang nerima. Asal engkau ridho ya Rob, hamba ridho. Rodi itu bila itu doa yang berat kata Rasulullah. Bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi, siapa-siapa yang baca doa itu setiap pagi setiap petang maka Allah wajib meridhoinya. Itu kalimat Nabi Bu, itu hadis sahih. Silakan dicari. Itu doa yang kayaknya sepele Bu, tapi bacanya tentu dari hati ya. Raditu billahi rabba, ya Rabb hamba ridho, engkau Rabb hamba yang mengatur segala urusan hamba. Ya. Apalagi lagi perih gitu ya. Raditu billah, berat itu. Dan kalau kita bahas dari sisi mental health, gangguan jiwa, ada sebuah kalimat dari M. Scott Peck. Dia ini psikiater populer dari Amerika. Terkenal, kliennya ribuan. Dia bilang begini, dari semua jenis gangguan jiwa, kata dia, ngomong-ngomong Bapak Ibu, menurut data, orang Indonesia itu 30-40% kena gangguan jiwa. Ini data firm. Menurut para ahli, 30% minimal, ini minimal loh ya. Kalau sekarang ini data beberapa tahun yang lalu, saya yakin banget sekarang meningkat. 30% orang Indonesia itu kena gangguan jiwa. Ya. Ada berapa orang di sini? Anda jangan tersinggung kalau saya bilang gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu bukan langsung berpikir apa? Gila, ODGJ. Enggak, ada gangguan jiwa yang ringan. Apa contohnya? Stres, temperamen, mudah marah, senggol dikit bacok, susah tidur, gelisah. Itu gangguan jiwa juga, levelnya ringan. Nah, kata M. Scott Peck, apa kata beliau? Gangguan jiwa itu macam-macam. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Tapi, dari semua jenis gangguan jiwa,
itu sebabnya selalu sama. Apa sebab gangguan jiwa? Nggak mau menerima. Itu akar dari segala bentuk gangguan jiwa. Apa? Nggak mau menerima. Ya. Ini punten ya Pak, nih. Ini penting nih. Bab ridho. Allah itu. Ketika menyapa hambanya yang banyak dosa. Ini hamba yang banyak dosa. Tapi masih Allah sapa dengan lembut. Misal, di Quran surat Az-Zumar. Ini populer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Bahkan masih disebut hamba. Melampaui batas itu artinya apa? Offside. Ini udah kelewatan dosanya. Banyak. Sampai masih Allah bilang, jangan putus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Aku maha pengampun. Aku maha penyayang. Dikasih harapan. Balik. Dipanggil dengan lembut, ayo balik. Jangan putus asa dari rahmatku. Ayo balik. Gitu. Itu Allah menyapa hamba yang banyak dosa. Tapi ketika Allah menyapa hamba yang gak ridho, lihat kalimatnya. Dalam hadis qudsi. Begini kalimatnya. Malam yashkur ala na'mai, walam yasbir ala balai, walam yardo bi qodoi, fal yakhruj min tahtis samai, wal yatlub robban siwai. Apa artinya? Katakan kepada mereka yang tidak tahu syukur atas nikmatku, tidak sabar atas bala dariku, dan tidak ridho atas ketetapanku, silakan keluar dari kolong langitku, cari Tuhan selain aku. Lihat tuh. Ini persoalan serius nggak nih kira-kira? Serius. Ya. Jadi Bu, ini ibadah hati. Raditu billahi rabbah ya Rabb. Hamba itu. Engkau Rabb hamba yang mengatur segala urusan hamba. Lapang dada. Satu, ini baru satu nih. Kita mau bahas berapa? Satu apa tadi? Satu. Sebab sempit dada apa yang pertama? Meratapi masa lalu. Latihannya apa? Dua. Penyebab kedua sempit dada. Ini pasangannya nih. Ini pasangannya. Apa sebab kedua sempit dada? Mencemaskan masa depan. Apa Bu Pak? Aduh. Ini kumaha ya? Ini gimana ya? Ntar bagaimana ya? Nanti gimana ya? Anak gimana? Ini lagi-lagi bisikan setan Bu. Cemas dengan apa yang yang belum terjadi. Duh, nanti gimana ya? Nanti begini, nanti begitu. Itu bikin sempit dada. Maka latihannya apa? Penawarnya apa untuk sebab sempit dada yang kedua ini? Nama latihannya Bapak Ibu, berserah. Coba diulang, apa? Tawakal Allah. Titip ya Rob. Semua dalam genggamanmu, engkaulah sebaik-baik pembuat skenario. Apapun yang engkau rencanakan, hamba yakin pasti jauh lebih indah dan jauh lebih baik daripada apapun yang hamba inginkan ya Rob. Titip ya Rob. Jadi tawakal itu kalau bahasa gampang ya Pak, nitip sama Allah. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghfir wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Enggak semua dalam kendali kita, ada yang di luar kendali kita. Yang dalam kendali kita, lakukan yang terbaik, ikhtiar sempurna. Yang di luar kendali kita, titip sama Allah. Bu, bisa jaga suami 24 jam Bu? Hah? Titip sama Allah. Mau tahu Bu doa nitip suami? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak doa nitip suami? Saya ajarin, doanya begini. Ya Allah, titip mata suami hamba ya Allah. Kalau macam-macam, ambil saja ya Allah. Dosa-dosanya. Saya belum selesai. Cemas nanti
suami gimana, cemas rezeki, cemas anak, titip ya Rob. Dan memang kita tuh nggak bisa berserah sebelum kita percaya. Makanya berserah sama iman itu gandengan. Berserah hanyalah konsekuensi dari kepercayaan. Itulah kenapa kalau di surat Al-Mulk itu Allah gabung tuh. Qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Iman sama tawakal itu bareng, ini gandengan. Bapak Ibu saya mau nanya, Anda kalau nitip barang, itu nitipnya sama siapa? Sama pihak yang Anda percaya. Jadi kita nggak bisa berserah sebelum kita percaya. Dan para ulama bahkan indah sekali, ada sebuah doa yang diajarin oleh salah seorang ulama, salah seorang imam, Imam Hasan Al-Banna. Doanya bagus. Washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik. Ya Allah, lapangkan dadaku. Dengan apa? Dengan iman yang melimpah dan tawakal yang indah. Bareng. Ada percaya, baru berserah. Kita nggak bisa berserah sebelum kita percaya. Bahkan ada nasidnya tuh ya. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal padamu. Hidupkan dengan ma'rifatmu, matikan lagi syahid di jalanmu. Engkaulah pelindung dan pembela. Jadi lapang dada itu ada iman, ada tawakal. Ya. Anda nggak bisa berserah sebelum Anda percaya. Analogi sederhana, ini sering saya ceritakan. Anak saya Bapak Ibu, anak saya, kalau saya mau ajak jalan, anak saya nomor 1, namanya Kim. Kan kita punya waktu ya Bapak Ibu, sebulan sekali kita punya quality time. Itu jadwal ngedate sama keluarga. Ini penting nih Bapak Ibu. Ini perlu dijadwalkan. Kalau kita pengen punya hubungan yang kuat dan baik. Saya punya jadwal tuh sebulan sekali minimal atau sebulan 2 kali. Ada jadwal quality time, jalan sama keluarga, jalan sama anak. Jalan tuh simple aja. Makan pinggir jalan, beli es krim, main kemana. Nah anak saya tuh kalau setiap kali saya ajak, mau kemana? Bulan ini. Apa jawaban dia? Terserah Abi. Ngikut aja. Itu berserah. Dia berserah karena apa? Dia percaya. Kalau abinya yang ngajak, pasti abinya akan bawa dia ke tempat yang terbaik. Terserah abi aja. Angkut. Percaya. Agak berbeda dengan konsep terserahnya seorang wanita yang ditanya mau makan apa. Berbeda. Sayang mau makan apa sayang? Terserah. Ketoprak yuk. Kacang, gak enak perut nih. Oke, jerawatan. Oh ya udah, soto Betawi, santen. Kamu makan apa? Terserah. Rumit. Berserah itu bulat. Makanya, dan tawakal itu bukan pasif. Tawakal itu aktif. Tapi aktif yang diiringi dengan batin damai. Makanya perhatikan doa yang ada kata-kata tawakalnya. Doa apa? Bismillahi. Saya mau nanya, Anda baca doa itu, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Habis itu Anda bergerak keluar rumah, apa tidur? Doa itu Anda baca saat Anda mau bergerak keluar atau mau tidur? Itu doa mau melangkah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Habis itu bergerak. Jadi tawakal itu bukan pasif Bapak Ibu. Tawakal itu aktif tapi dengan batin yang damai. Fisiknya bergerak, batinnya damai. Ini panjang teorinya Bu. Kalau kita mau ngedalamin the power of surrender. Ya. Saya punya bukunya nih. Buku ke-6 saya judulnya Surrender. Dalam bahasa saya berserah itu surrender. Punya kekuatan. Jadi dalam konteks surrender, kalau kita ikhtiar Pak, Bu, dengan hati yang masih kemerungsung, tahu kemerungsung? Itu bahasa Jawa, bahasa Sundanya apa ya? Kemerungsung, rungsing, apa? Muruku sungut, apa? Rudek,
Ya. Anda berikhtiar dengan batin yang rudet, murukusung apa? Murukusungut, murukusunu, betul ya? Itu ikhtiar Anda lepas keberkahan. Contoh kecil ya. Contoh kecil aja. Anda pernah kehilangan barang nggak di rumah? Barang apa yang biasanya sering hilang? Kunci, apa lagi? HP sering hilang. Remote, betul ya? Apa lagi? Kacamata, apa lagi? Sendok Pak. Ada berapa sendok di rumah Pak? Jarum pentul, betul ya? Nah, saya mau nanya, apa yang terjadi ketika Anda mencari barang itu, tapi batin Anda murukusunu, rudet, rungsing, apa yang terjadi? Hah? Gak ketemu, makin gak ketemu. Kapan ketemunya? Hah? Lagi sholat. Oh, berarti dibantuin setan itu. Allahu Akbar. Oh, di situ tuh. Itu ada faktor setan juga yang bisikin itu. Tapi bisa dijelaskan secara ilmiah Bapak Ibu. Begitu batin Anda tenang, damai, kelihatan itu solusi dan jalan keluar. Itulah dahsyatnya tawakal. Kita bergerak tapi batinnya berserah. Kita melangkah tapi berserah. Kita berjuang tapi tenang. Kita mujahid tapi sufi. Ya, itu indah sekali. Gabungan. Itulah karakter para sahabat. Makin Anda rudet di sininya, memaksakan hasil, Anda nggak mau tawakal sama Allah. Itu Anda malah nggak bertenaga. Coba satu lagi saya mau nanya, Bapak Ibu, Anda punya nggak seseorang yang kepingin banget Anda ubah? Ada? Tapi semakin Anda ingin mengubahnya, semakin dia nggak mau berubah. Ada? Saya tahu itu, man. Itu orang dekat biasanya itu, man. Kenapa Anda susah? Karena Anda nggak tawakal. Kalau Anda paham, iya ya, hidayah bukan milik saya. Hidayah itu mutlak milik Allah. Tugas saya hanya menyampaikan. Termasuk hari ini Bapak Ibu, tugas saya hanya nyampein. Nanti udah yang bikin apa yang saya sampaikan masuk ke dalam hati Anda, itu udah wilayahnya Allah. Ya. Makanya orang kalau dari pengajian beda-beda efeknya. Mungkin nggak ada dua orang duduk bersebelahan, materinya sama ini. Materinya sama, ustadznya sama. Tapi habis pengajian dampaknya beda. Mungkin yang satu habis pengajian, Masya Allah ya, tercerahkan, dia komitmen hijrah, tenang. Yang sebelahnya, biasa aja. Itu bukti nyata bahwa hidayah itu bukan milik ustadz. Bukan milik Nabi sekalipun. Nabi aja nggak bisa mengubah orang yang dia cintai. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi may yasha. Nabi siapa yang nggak bisa mengubah anaknya? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi siapa yang nggak bisa mengubah istrinya? Lut alaihissalam. Wanita solehah siapa yang nggak bisa mengubah suaminya? Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Nabi siapa yang nggak bisa mengubah ayahnya? Nabi siapa yang nggak bisa mengubah pamannya? Kita nabi siapa, Bu? Jadi kalau berhubungan sama pasangan, sama anak, tenang aja, Bu. Perubahan hidayah, perubahan anak, pasangan, itu di luar kendali kita. Yang dalam kendali kita apa? Ngubah diri. Solehkan diri. Ya. Kalau sama anak, didik anak sebaik mungkin. Itu tugas kita, Bu. Makanya kenapa banyak orang belajar ilmu parenting, tapi nggak works. Kenapa? Salah mindset. Seakan-akan parenting itu bagaimana cara mengubah anak. Bukan. Jantung dari ilmu parenting itu adalah bagaimana mengubah diri. Kadang-kadang kan nggak perlu pakai ngomong, Bu. Anda nggak perlu pakai ngomong. Anda ubah diri Anda. Anda solehkan Anda. Itu power yang sangat kuat mengubah orang di dekat Anda. Nggak perlu pakai ngomong Anda kadang-kadang. Ya. Anda nggak perlu ngomong sama anak Anda. Nak, sabar. Anda cukup tampilkan Anda sebagai orang tua yang sabar. Nancep di hati Anda. Bagaimana anak ngelihat kita kalau ada apa-apa kita tenang. Nancep di betul itu. Ya. Jadi yang di luar kendali kita, tawakal Allah,
Kenapa disebut overthinking? Thinkingnya over. Kita mikirin sesuatu yang di luar jangkauan kita. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, arih nafsaka minat tadbir, fama qoma bihi ghairuka anka, la takum bihi li nafsik. Istirahatkan dirimu dari mikirin sesuatu yang udah ada yang ngatur. Yang bisa kita lakukan sebaik mungkin. Ikhtiar itu yang dihisap. Makanya yang dihisap itu bukan hasil, yang dihisap itu amal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Yang dihisap itu amal. Hasil wilayah Allah, Bu. Allah nggak lihat hasil. Yang Allah lihat seberapa sungguh-sungguh kita berupaya. Ya. Jadi yang di luar jangkauan kita, titip ya Rabb. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Hasbiyallahu la ilaha illahu wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 2. Coba diulang. 1 apa tadi? Sempit dada, biangnya meratapi masa lalu. Latihannya apa? Ridho. 2, mencemaskan masa depan. Latihannya apa? Tawakal Allah. 3. Nah ini gandengan juga nih. Apa 3 yang menjadi sebab sempit dada? Tidak menikmati hari ini, saat ini.